Penampakannya bolo. Persiapan lo, yuk. Penawar dagingmu yo. Segera diredikan ya calon petani 99. Jan damai. Cik seweger godhonge. Oh iya cik iso gedhes, masuk tok pokoke. Ngene iki. Bolo ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani berada di lahan tanaman bawang merah yang lahan A, karena yang lahan B sudah finish di usia 57 AST, dan sekarang lahan A juga berusia 57 AST. Kurang lebih seperti ini. Dari segi pengumbiannya kurang lebih sama, warnanya juga lebih menarik, lebih merah-merah. Nanti kita pertahankan 3-5 hari lagi menyesuaikan kondisi lahannya. Insya Allah kalau daunnya seperti ini masih terpantau aman, dan terdapat juga ada pututnya teman-teman, bunga bawang merah ya. Oke, dari sini kita bahas dari segi pengumbiannya. Apakah pengumbiannya bisa bagus secara maksimal? Jawabannya ya kurang lebih seperti ini teman-teman, yaitu buah kurang lebih sama, yaitu tanggungan lahan A maupun lahan B kurang lebih sama tanggungan. Warna buah juga kurang lebih sama, hanya ini masih bertahan belum dicabut. Jadi jika kita masukkan seperti kalizer itu KCL cair, warnanya juga bisa lebih bagus lagi, lebih merah merona lagi. Dan untuk apakah buahnya itu bisa besar? Jawabannya ya kemungkinan, karena popornya juga sudah mulai kecil, otomatis kadar airnya juga sudah habis. Nanti ini sebelum dipanen atau besok kita lakukan penyempraian sinergi agar kadar airnya benar-benar habis dan buahnya juga bisa lebih besar sedikit. Nah seperti ini popornya juga masih ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ini ya sudah dipastikan buahnya sudah seperti ini bolo, hanya warnanya bisa lebih bagus, atau dalam arti bisa lebih merah merona ya. Nah ini varietasnya tajuk sama seperti yang lahan B. Dari segi penanganan pengobatan kurang lebih sama, hanya beda yang menangani, tapi kurang lebih ya sama. Dari segi daunnya juga masih bagus. Ini 3-4 hari sampai 5 hari masih kuat ya bolo ya. Nah di sini untuk pemupukan terakhir calon petani hanya menggunakan grower seperti biasa, tidak menggunakan kamas. Jika ingin warnanya Anda lebih bagus lagi menggunakan kamas, tetapi karena curah hujannya terlalu tinggi, calon petani tidak mau mengambil resiko, hanya menggunakan metode pemupukan tunggal, yaitu menggunakan grower ya teman-teman. Nah di sini bagi teman-teman yang bertanya untuk tonase, biasanya untuk musim seperti ini, musim penghujan, yaitu 1:10 bolo ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah kita pukul rata, ada yang 12, ada yang 8, ada yang 9 juga lah. Kita anggapnya 1:10 seperti itu saja ya. Bibitan 1 kintal berarti ya tembus 1 ton gitu. Daya cek-cekannya bakul kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebih buah sama, ada yang belasah, ini tak kena molar, tetapi juga masih ada umbinya ya tak bolo, masih ada, masih terpantau aman. Namanya juga tanaman, pasti ada yang sisi bagus dan sisi jeleknya. Oke, kita cek di bagian paling barat. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika disyuting dari jauh ya pasti bagus, tapi kalau kita dekati ada yang molar seperti tadi yang calon petani bilang. Nah pengumbian seperti ini normal ya, 1:10 buahnya, tidak sebesar musim kemarin. Ini kelihatannya kecil, tapi kalau sudah dijabut besar bolo sebenarnya ya. Tanggung besar, bukan tanggung kecil. Calon petani biasanya lahan ini ya seperti itu, tanggung besar terus belum bisa super door. Super cross itu ya super B, kalau super cross belum bisa.
seperti ini penampakannya ya bolo ya. Daun sama bertahan. Buat ulat tidak ada. Yang ingin bertanya monggo berkomentar. Buat ulat yang digunakan calon petani 99 bolo. Ini masuk dubure rongkilan godongnya seperti biasa. Kalau untuk daun calon petani normal-normal saja, yaitu 2 kilan. Tapi untuk pengumbiannya karena ini popornya kecil-kecil karena curah hujannya itu yang 2 minggu itu loh teman-teman. Kalau mau digencar pupuknya takut boler semua, maka dihentikan. Ya alhasil buahnya tanggungan. Ini kalau normal pemupukannya seperti biasanya itu bisa lebih dari ini ya, minimal seperti ini sebenarnya minimal. Tetapi ya gimana lagi, karena kendala cuaca calon petani tidak berani berlebihan, hanya secukupnya saja ya toh, terpantau aman ini. Ya kurang lebih seperti itu ya updatean dari lahan A. Ini sebentar lagi dan cabenya juga sudah mulai rimbun, berbuah juga loh. Halo, masuk toh. Ki engko dijabut fokus ngopeni lombok gentis abiar jan damai. Lumayan bolo lho. Masih arang-arang. Wah iya. Abiar ya oke, damai. Oke, kurang lebih seperti itu loh. Wah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Ya 57 HST. Bawang merahnya besar atau tidak ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena cuacanya ya Anda bisa tahu sendiri, banyak dari teman-teman yang merasakan kebanjiran ya lah, daerah Nganjuk dan sekitarnya, mana-mana Bojonegoro dan lain-lain di daerah Ngawi. Selamat, ini dia hasilnya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan pasti jika terkena cuaca ekstrim, perkembangan pengumbian pada tanaman bawang merah kurang maksimal. Nah contohnya seperti ini bolo, warnanya kurang maksimal. Kalau untuk besarnya ya kita podo bolo, racak wes gak mengecewakan, hanya warnanya yang kurang bagus. Nanti kita pop di rombong selama 3-4 hari baru kita lakukan pemetilan agar kadar air dari popor ini menurun, bawang merah bisa agak melentuk sedikit. Kita pastikan jual itu sudah benar-benar kering daunnya dan umbinya juga sudah magel. Kering ya enggak kering, basah juga enggak basah, itu siap jual dari petani ya bolo. Nanti kita usahakan warnanya minimal seperti ini ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa lebih blenger-blenger lagi. Ada juga yang sudah blenger bolo. Nah bawang merahnya seperti ini ini kan sudah bagus. Nah kita nanti pastikan jika sudah dijual peritilan seperti ini warnanya. Itu tadi tidak tertutupi oleh badan